无形之术者，我只会土遁术。我岂有神？唯有在土行之力，还算是有些。这飓风是王物，岂不是可以操控一整个风区？把你刚，若是驯服一只强大的个体，刚刚吞下去的魂魄，吐出了一半。这是在钻我头！ Halo Sobat, Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan dipanjangkan umurnya, sehingga kita bisa berjumpa lagi di channel Putra Jiwa. Di kesempatan kali ini Mimin akan melanjutkan bocoran serial anime Renegade Immortal episode 28. Sekali lagi Mimin ingatkan kalau video ini mengandung spoiler dari novel dan sedikit ada perbedaan dengan animasi Donghua-nya. Oke, gak usah banyak kata-kata, langsung saja Mimin terjun ke spoilernya. Setelah terbang selama setengah bulan, Wang Lin akhirnya mencapai puncak dan kemudian dia melihat pusaran raksasa. Wang Lin memasukkan kesadaran ilahi pada pedang terbangnya sebelum pedang tersebut menyerbu ke dalam pusaran raksasa. Sehingga Wang Lin bisa mengetahui bahwa di dalam pusaran tersebut merupakan sebuah tempat tak berujung yang terdapat banyak menara hitam dan lapisan es tebal menutupi tanah dari tempat tersebut. Di luar pusaran raksasa, Wang Lin membuka matanya saat dia menarik kesadaran ilahi dari pedang terbang dan memasukkan kembali pedang tersebut ke dalam tas penyimpanannya. Kemudian Wang Lin mengeluarkan iblis Suliguo dan menyuruh iblis tersebut memasuki pusaran raksasa. Dengan menggunakan jejak kesadaran ilahi yang ia tinggalkan di dalam iblis Suliguo, Wang Lin sekali lagi melihat pemandangan di sisi lain pusaran yang bukan lagi dunia es melainkan lautan api. Sama seperti dunia es, di dunia api ini juga terdapat barisan menara hitam yang memanjang hingga kejauhan dan bahkan ada berbagai binatang yang terbentuk dari api terlihat bergerak. Tidak lama kemudian dunia di dalamnya berubah lagi dan menjadi dunia gurun pasir yang dipenuhi dengan kaktus besar serta banyak badai tornado di kejauhan. Kemudian tempat tersebut berubah lagi menjadi gunung pedang dan hutan. Sehingga Wang Lin mulai memahami bahwa tempat-tempat tersebut merupakan tempat ujian yang mewakili 5 elemen, yaitu logam, kayu, air, api, dan tanah. Dan dari kelima elemen tersebut Wang Lin hanya menguasai teknik pelarian bumi yang sangat berguna jika nanti Wang Lin memasuki dunia gurun pasir tak berujung. Dengan begitu Wang Lin langsung memasuki pusaran raksasa. Dan sungguh beruntungnya tempat Wang Lin berada saat ini merupakan gurun pasir tak berujung dengan tornado hitam yang tak terhitung jumlahnya berada di setiap penjuru tempat tersebut. Oleh karena itu Wang Lin mengaktifkan teknik pelarian bumi untuk menghindari tornado hitam tersebut. Hingga mencapai 1000 kaki jauhnya dan kemudian memasuki menara pertama dalam ujian bumi. Kemudian Wang Lin keluar dari menara pertama dan kembali mengaktifkan teknik pelarian bumi untuk pergi menuju ke menara selanjutnya. Setelah tiba di menara kedua, Wang Lin mencari di dalamnya dan tidak menemukan apapun. Beberapa puluh ribu kilometer di depan Wang Lin saat ini Mengtuosi berdiri di menara hitam dengan ekspresi suram dan berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Karena Mengtuosi juga telah berpisah dengan Duan Muji dan yang lainnya. Padahal mereka semua menyiapkan rencana untuk bekerja sama menyelesaikan ujian pertama di dunia es. Tetapi saat ini Mengtuosi malah memasuki ujian bumi yang belum pernah dia alami sama sekali. Sepertinya Wang Lin juga mulai menyadari bahwa ada orang lain yang memasuki ujian bumi. Karena dia menemukan banyak sekali jejak kaki di setiap lantai menara. Sehingga Wang Lin mulai bergerak maju dengan santai agar tidak bertemu dengan orang tersebut, karena jika bertemu maka Wang Lin akan dikendalikan oleh orang tersebut. Namun jika Wang Lin bisa mengatur jarak di antara mereka maka Wang Lin bisa meminjam kekuatan orang tersebut untuk melewati ujian bumi ini dengan aman. Setengah bulan kemudian Wang Lin telah mencapai menara hitam dengan ketinggian 8000 kaki. Saat itulah Wang Lin mulai menyadari bahwa orang yang berada di depannya adalah Mengtuosi karena dia menemukan puluhan ribu mayat yang mati karena racun yang sangat kuat seperti milik Mengtuosi. Sehingga Wang Lin menjadi lebih waspada dan kemudian dia langsung pergi ke menara hitam selanjutnya dengan teknik pelarian bumi. Ketika hampir sampai di menara berikutnya Wang Lin dikejutkan dengan badai tornado hitam yang di dalamnya terdapat banyak makhluk bersayap yang kemudian mereka menggabungkan kesadaran ilahi hingga membentuk sebuah pedang dan segera menerjang ke arah Wang Lin. Mengetahui bahwa pedang tersebut terbuat dari kesadaran ilahi maka Wang Lin mengeluarkan iblis Suliguo untuk melahap pedang kesadaran ilahi dari makhluk bersayap tersebut.
Pada saat yang sama Wang Lin mengeluarkan pedang kristal yang langsung melesat ke arah sekelompok makhluk bersayap tersebut hingga membuat makhluk tersebut berhamburan menutupi langit. Melihat hal itu Wang Lin mengeluarkan ratusan pedang terbangnya yang sudah ditanami kesadaran ekstrim dan langsung menghujani makhluk bersayap tersebut sehingga Wang Lin bisa lancar sampai di menara hitam berikutnya. Wang Lin berkultivasi di puncak menara hitam dan menatap kejauhan melihat ke tempat semua tornado hitam berkumpul. Setelah merenung sebentar dia memutuskan untuk tidak terburu-buru dan menunggu di dalam menara hitam. Kemudian Wang Lin menyuruh iblis Suiguo untuk mengeluarkan sebagian jiwa makhluk bersayap yang telah iblis tersebut telan sebelumnya. Setelah mengetahui bagaimana prestasi iblis Suiguo dalam melahap jiwa dan mampu melawan pedang kesadaran ilahi dari makhluk bersayap sebelumnya tanpa kesulitan, maka Wang Lin berencana untuk membuat iblis lain. Terlebih lagi sebelumnya melihat bahwa makhluk bersayap memiliki kemampuan khusus yang dapat menggabungkan kesadaran ilahi maka Wang Lin ingin menggunakan makhluk bersayap tersebut untuk membuat iblis. Oleh karena itu Wang Lin langsung mengeluarkan jiwa dari bendera jiwa agar dimakan oleh jiwa binatang bersayap. Meski sempat tidak mau melahap namun berkat tekanan dari kesadaran ekstrim Wang Lin, maka jiwa binatang bersayap tersebut tidak memiliki pilihan lain selain melahap semua jiwa yang telah diberikan oleh Wang Lin. Dalam waktu kurang dari 1 jam jiwa makhluk bersayap tersebut selesai menyatu dengan lebih dari selusin jiwa dan sepertinya dia akan menerobos dari tahap awal formasi inti ke tahap menengah formasi inti. Setelah melahap beberapa banyak jiwa Wang Lin sangat senang karena akhirnya iblis baru telah berhasil tercipta. Nah sampai di sini dulu bocoran Renegade Immortal episode 28-nya yang saya bocorkan. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bisa menghibur Anda dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.